Kurangnya dari berapa Bu? 3 sertifikat tuh pekarangan Bu ya? Ibu beli kapling. Kalau kapling kan ukurannya sudah pasti Bu, 6 kali 15 berapa kali berapa kan itu Bu. Hmm. 7 kali 15, kemudian 6 kali 13, dan itu 5 kali 11. Tiga-tiganya kurang. Oh, dijadikan satu sertifikat. Dari orang satu. Lokasi betul, ukurannya kurang. Patok-patok waktu diukur kan sudah dipasang patok-patok sebelum diambil pengukuran. Yang menunjukkan pasang patok-patok siapa Bu? Sama Ibu. Itu sudah betul. Terus Ibu tahunya kalau kurang dari mana? Oh, patok-patok sudah terpasang. Iya, dari petok berapa Ibu beli? 100 meter umpama ya. Keluarnya berapa? Kenapa? Kurangnya berapa Bu? Banyak. Loh, barangnya ada Bu, lokasi tanahnya ada, tapi tidak masuk sertifikat. Loh, berarti tidak apa-apa Bu. Jadi nanti itu pengajuan lagi Bu. Iya, kalau Ibu secara pribadi mandiri monggo, atau nanti menunggu lagi masa lagi. Entah zamannya Pak Prabowo nanti namanya apa, Bu, nama tetap PTSL atau nama lain, nunggu. Iya. Yang kurang saja Bu. Kalau Ibu membenahi sertifikat yang sudah ada, berarti pengembalian batas atau pengukuran ulang untuk pembenahan sertifikat. Monggo, ada beberapa opsi Bu untuk Ibu membenahi sertifikat itu. Pengajuan yang belum masuk sertifikat, yang baru dengan data yang lama. Nah, nanti meminta riwayat tanah atau minta sporadik dari kepala desa, diajukan lagi tanah yang tidak masuk sertifikat. Atau opsi yang kedua, pengukuran ulang atau pengembalian batas untuk pembenahan sertifikat. Ibu ngajukan sendiri atau titip perangkat desa Bu? Coba Ibu maju sendiri ke BPN Bu. Nanti di situ di BPN itu ada loket prioritas Bu. Ibu masuk ke kaca besar itu masuk BPN, ada prioritas Bu. Prioritas itu bagi warga-warga yang tanpa kuasa, tanpa notaris atau tanpa biro jasa. Nanti di sana nanti Ibu kasih petunjuk-petunjuk gitu. Justru malah lebih takut dengan sampai daripada yang pakai kuasa-kuasa itu Bu. Dia masuk datang itu langsung ditanyai, dikira KPK atau dikira polisi atau dikira itu pasti disambut. Nah, oh enggak ya, nanti minimal kan dikasih tahu, ngapunten saya mau boleh tak saya maju sendiri ke BPN, saya mau ngurus karena sekian tahun enggak selesai. Jadi itu nanti opsinya itu pengukuran ulang atau pengembalian batas Bu. Iya. Jelas Bu ya? Ya, makasih Bu. Ya, dari ini ya Pak ya. Baik. Dari kasus yang pertama tadi kita dapat insight baru ya, bahwa kalau misalnya kita ke BPN ya tadi Pak ya, ada jalur khusus ya, loket prioritas. Nah, nanti teman-teman paralegal kalau pas mendampingi kliennya yang memiliki masalah yang sama nanti bisa melalui itu. Nah, ini ada kasus lagi Bapak. Kasusnya ini kenalan lewat medsos, kemudian ada rayuan seperti terhipnotis via chat atau DM untuk mengajak bisnis instan atau mengajak hubungan lebih intens ke pernikahan, tergiur dengan iming-iming yang fantastis, penggiringan opini menuju hal yang didambakan, menggunakan video call, kirim foto-foto sangat pribadi, memakai link tertentu, stalking ke medsos. Korban tidak melapor atau belum melapor karena adanya pengancaman atau terancam akan disebarluaskan. Tidak tahu harus lapor kemana, khawatir tambah dilecehkan, atau sudah lapor tapi belum ada respon atau tindak lanjut dari yang berwajib. Malu menanyakan.
Tugasnya jika Anda diminta jadi pendamping kasus seperti ini, apa saja yang akan dilakukan? Uraikan untuk pemetaan pendampingannya. Nah, jika ada kasus seperti ini, pripun Bapak? Jadi awalnya mau ngajak bisnis, ya awalnya pertama ngajak Iya, bisnis, kemudian iya. sampai ranah perkawinan. Betul. Berumah tangga memang, tadi hanya Mengajak hubungan. hanya Ya. berhubungan perkawinan atau Perkawinan. perkawinan resmi. Ya. Kemudian tergiur dengan iming-iming itu Pak, lalu menggunakan video call, kirim foto-foto sangat pribadi. Belum nikah. belum nikah. J, belum nikah. Berangkatnya dari ada kerjasama usaha ekonomi. Dari kenalan lewat medsos. Nah, Heeh. awalnya kan bukan langsung kenalan laki-laki perempuan, Iya. berangkatnya dari ada usaha gitu. Baru mau mengajak bisnis instan. Berarti masuk unsur Iya. penipuan gitu. Iya bisa jadi. 378 Ada ya? juga, ya. Nah, Oke. berarti kan kalau ada unsur penipuan, ya berarti ranahnya ranah polisi. Mm-mm. Nah, unsur penipuan itu satu, kan harus esensinya ada kerugian. Nah, karena ada tipu daya, bujuk rayu, sehingga orang tertarik. Kemudian sampai mengeluarkan sesuatu, baik itu janji-janji apa, sampai ada mengeluarkan apa, entah itu berupa uang atau yang lainnya, itu masuk ranah unsur penipuan 378. Itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Nah, sebelum lapor ke kepolisian harus sudah disiapkan bukti-buktinya, termasuk cat-cat video, WA di print semua, di print. Karena apa? Jadi sekarang polisi itu minta bukti, seharusnya polisi yang nyelidiki terus mencari bukti, tapi kenyataan di lapangan ya kita yang disuruh cari bukti, gitu. Jadi kita ngasih bukti, kemudian mereka yang mengembangkan kan, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Ngapunten, barangkali ada di sini polisi ya, ngapunten. Seperti itu faktanya. Sehingga yang repot itu saksi pelapor atau saksi korban. Nah gitu. Jadi seharusnya cukup kita membukti awal bahwa kita sebagai saksi korban. Nah pengembangannya pada polisi itu tugasnya polisi. Ibu insya Allah sudah tahu di medsos, di YouTube atau orang repot, lapor repot. Justru yang jadi repot yang lapor. Seharusnya yang jadi repot itu polisi, itu tugasnya. Mulai dari penyelidikan sampai penyidikan untuk mencari ada unsur pidananya atau enggak. Itu tugas polisi. Kita hanya tugas melaporkan, terus menyediakan bukti secukupnya aja. Tapi enggak kenyataannya enggak kan kita kurang ini, balik lagi, melapor lagi. Nah, kalau memang seperti itu, para reker bisa melaporkan. Kalau sudah dilaporkan ternyata mandek atau dipeti eskan, dari SP3 mati suri, bisa berkirim surat, minta perkembangan, pakai surat resmi. Jadi nampilkan surat laporannya, minta perkembangannya kasus laporan itu. Kalau satu kali tidak ditanggapi, nah, baru kita bersurat lagi dengan tembusan seluruh, termasuk propam, komponas dilapori semua untuk menjadi perhatian bagi kepolisian yang kita lapori tadi. Seperti itu. Baik. Masih kurang? Dari peserta bagaimana untuk kasus ini? Sudah jelas ya tahapannya? Iya. Oke. Baik, selanjutnya kita ke kasus dari peserta. Tadi Itu sulit untuk menemukan pelakunya, itu memang sulit. Jadi tetap kita harus lapor. Tapi untuk mengharapkan kepegang orangnya jangan terlalu banyak mengharap. Gitu. Tetapi yang dihack tadi kan berarti kerugian Bapak. Iya. Nah, itu artinya makanya kita kan semua itu kan azas kehati-hatian itu penting. Jadi dikoreksi dulu ini apa sebelum mengambil keputusan, apalagi sampai mengeluarkan sesuatu berupa barang atau pulsa, uang, apa nanti kita. Jadi dan semuanya di medsos itu ditelan kita habis-habis. Betul-betul pinter kita harus nyari gitu. Kalau enggak, wis pinter-pinter nah orang sekarang itu untuk cari uang itu. Berarti nyosel Bapak, kan kalau kita ini di posisi paralegal, yang bisa kita arahkan untuk korban itu apa? Hanya yang penting semuanya suruh blokir gitu. Enggak, yang pertama suruh blokir dulu biar tidak berlanjutan, ya kan, untuk blokir dulu. Kemudian kita arahkan untuk lapor ke polisi bahwa di daerahnya Reserse umpama begitu Polsek Teme tahu bahwa di daerahnya ada seperti ini. Nah, enggak ngomong ke polisi, nanti ada penyuluhan hukum atau ada apa ke desa kan gitu. Jadi kewajiban kita apabila ada perbuatan tidak pidana, dugaan ya masih belum ya, dugaan itu kita sudah kewajiban untuk melapor biar polisi ambil tindakan
entah itu nanti ada penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan pada warganya gitu. Ya, pertama kita blokir untuk kepentingan pribadi kita, kemudian kita lanjuti, kumpulkan bukti secukupnya, ngasih tahu atau lapor pada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, karena kelihatannya ada unsur pidananya ya. Iya, cukup ya. Terima kasih. Pak, mungkin sedikit menambahkan. Siap. Kalau kan kita itu sebagai warga masyarakat Indonesia ya, itu kan kita berhak untuk menyuarakan hak-haknya kita. Jadi mungkin ibunya itu pengen orang tersebut atau korban tersebut yang kena hoax tadi itu pengen kembali haknya. Jadi misalnya apa sih perannya pemerintah itu kan sudah banyak hoax yang sudah ada di Indonesia, malah masih banyak jadi korban-korbannya gitu loh. Itu kan menjadi kewajiban negara untuk melindungi identitas masyarakat Indonesia. Ya itu, biar pemerintah tahu bahwa kita ada unsur dugaan perbuatan pidana, lapor ke polisi. Nanti polisi mewakili pemerintah, dia melakukan tindakan-tindakan apa, entah itu penerangan-penerangan, dia nanti turba ke desa-desa agar kasus seperti ini tidak terulang terus-menerus. Hanya sebatas itu. Tapi masalahnya sampai sekarang masih terjadi gitu loh, hoax yang tersebar gitu. Iya, makanya kembali pada kita, pinter-pinternya kita untuk menyaring sesuatu gitu, agar kita tidak jadi korban. Nah, ya mungkin kita yang ber-Aisyah mungkin sudah pintar semua. Bagi yang belum gitu loh. Makanya kewajiban kita para legal itu ngasih penyuluhan. Nah sekarang kan di desa sudah banyak, sudah harus diberdirikan pos bakum. Nah kan di desa-desa sekarang ada salah satunya itu dari Aisyah para legal masuk di bagian pos bakum itu untuk memberi penyuluhan belum ada warga untuk melek hukum, untuk tidak mudah tertipu, untuk tidak mudah tertarik bujuk rayu di medsos. Jadi kadang kan masyarakat itu jadi masyarakat itu kadang kesal itu misalnya kita mau melapor ya, bikin laporan, tapi nggak ada respon dari kepolisian. Ya itu yang membuat orang-orang itu males gitu, males buat lapor kayak gitu. Apalagi belum lagi mungkin ada tindakan-tindakan kekerasan yang ada di instansi-instansi. Jadi sudah saya sampaikan tadi, kalau memang kita kurang puas, ada salurannya itu tadi, berkirim surat menanyakan perkembangannya tentang laporan kita. Iya, ke polisi kita. Kalau saya itu pertama kali jangan pakai tembusan kemana-mana. Tapi setelah satu tidak direken, bisa tembusan kemana-mana, sampai ke Polpolna, sampai ke Presiden tidak masalah. Nah, jadi mereka juga ngajari, orang-orang Polda itu juga ngajari, nilainya segini laporan ke Polda, nilainya kerugiannya segini cukup Polres, nilainya segini cukup Polsek. Nah, termasuk perkembangan itu tadi, berkirim surat dulu, ternyata 1-2 kali tidak ditanggapi. Sampean dengan bukti itu bisa lapor kemana-mana. Apabila sampean disudutkan, saya sudah lapor 2 kali, 1 kali, tapi tidak ditanggapi. Ya jangan salah saya kasih kepada yang lain. Termasuk itu tadi, new justice no viral, viralkan tidak apa-apa. Sepenting itu memang fakta, jangan kita mengada-ngada. Nah, ya kan gitu ya. Yang penting faktanya seperti itu, kita sampaikan apa adanya, insya Allah nggak ada masalah. Kecuali kalau kita mengada-ngada, mengarang-arang, faktanya tidak seperti itu, tapi kita mengarang-arang sesuatu yang mengakibatkan ada kerugian atau menjadikan keresahan masyarakat, sampai kena. Kalau kita sepanjang menyampaikan fakta, insya Allah no problem, insya Allah dilindungi. Jadi satu itu toh tidak bisa apa-apa kita. Lapor, minta perkembangannya sampai di mana. Gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Setia. Berbicara tadi Pak Setia ngobrolin tentang penyuluhan ya Ibu-ibu ya. Berarti memang tugas kita salah satunya adalah di bidang edukasi. Ibu-ibu suka bikin konten TikTok atau suka lihat TikToknya aja? Nah, berarti habis ini nanti akun TikToknya bisa tuh dimanfaatin untuk bikin konten-konten edukasi. Cari market yang ibu rumah tangga kayak gitu ya. Jadi ya mungkin ya ibu-ibu berdaster gitu ya Bu ya. Nah, bisa juga mungkin nanti ibu-ibu di BCA bisa kerjasama nih dengan ibu-ibu penggerak PKK ya. Tuh apa namanya bisa masuk ke arisan-arisan. Kalau biasanya di arisan itu ada apa Pak? Itu
Saya salah tanya nih, saya tanyanya ke Pak Setia, harusnya ke ibu-ibu. Ada apa Bu kalau di arisan RT biasanya? Ada yang demo wajan, ada nggak Bu? Oh, ada, sama berarti sama di RT saya ya. Andaikan kita bisa masuk tuh kayak yang demo-demo wajan, tapi kita masuknya ke edukasi. Demo skincare. Nah, barangkali kita yang para legal bisa masuk tuh di situ untuk memberikan edukasi. Bu, jangan mau ya kalau disuruh gini Bu, nanti anaknya yang remaja dikasih tahu ya kalau sebelum tidur diajak ngobrol tentang ini, chatmu kayak gimana sih dan sebagainya. Ibu-ibu bisa masuk di situ. Banyak cara-cara penyuluhan yang bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya kita akan ke kasus yang ada di Tika. Tika gadis masih remaja belia, duduk di kelas 9, usianya 16 tahun. Karena orang tuanya terlilit hutang, orang yang memberi hutang mempunyai anak laki-laki umur 23 tahun yang sudah punya kebiasaan main perempuan. Jangan baper dulu Bu. Orang tua, kayaknya sudah emosi. Orang tua yang memberi hutang ingin menjodohkan anaknya dengan gadis Tika, sehingga hutang dianggap lunas. Orang tua Tika sudah pisah rumah karena bercerai, sedangkan ayah langsung menyetujui dengan dinikahkan secara siri. Tika tidak sanggup menolak, ingin lari ke ibunya yang biasanya melindunginya, tapi tidak bisa. Maka terjadilah perkawinan dini tersebut, yang mana beberapa bulan kemudian Tika dinyatakan hamil. Akibatnya pihak sekolah menyarankan berhenti sekolah karena kehamilannya. Mempelajari UUPA terkait hak hidup untuk melanjutkan sekolah karena hamil. Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, pasal tentang pemaksaan perkawinan di bawah umur. Tugasnya sebagai pendamping, ibunya Tika mengetahui anaknya adalah korban dalam hal ini. Ibunya meminta tolong kepada Anda. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Mengingat perkawinan siri sah menurut agama. Tapi bagaimana jika itu dipaksakan? Ditambah lagi pernikahan yang tidak bisa dicatatkan karena belum memenuhi syarat umur. Begitu Bapak, mohon pencerahannya. Kasus seperti ini banyak sekali Bu ya, banyak sekali. Dan itu. Jadi ini dilema bagi orang miskin. Yang itu. Terus mentang-mentang bagi orang yang kaya. Jadi kalau memang seperti itu, ya itu sudah minta dispensasi untuk pernikahan anak yang di bawah umur. Kalau kita laporkan sementara sudah hamil, itu bukan jalan keluar. Kalau saya tak tindak lanjuti, penting antara laki-laki yang awalnya itu perkawinan dipaksakan, siapa tahu dari perjalanan itu kemudian timbul suka, seneng. Memang awalnya dipaksa sama bapaknya, terus sama yang punya uang tadi, yang memberi utang tadi. Pertama itu, nah mungkin dari perjalanan itu dengan keadaan, dengan perjalanan waktu, ternyata mungkin Tika timbul kesenang sama laki-laki itu. Yang mulanya tidak kenal, kemudian tinggal serumah, sekamar, kemudian timbul kesenang. Untuk lapor polisi bukan solusi, masuk ranah hukum bukan solusi. Kalau saya dispensasi pernikahan agar apa? Pernikahannya tercatat secara hukum oleh negara, kemudian anaknya terlindungi secara hukum. Jadi satu-satunya jalan minta dispensasi pengajuan pernikahan yang semula kawin siri nanti dicatatkan secara sah. Jadi nanti anak-anak yang terkandung tersebut bisa diakui sebagai anak dari pasangan suami itu. Kalaupun lahir dulu ya nanti minta isbat pengakuan kan gitu. Atau nanti kalau memang kawin siri sudah sah ya sudah isbat nikah. Ya itu tadi, perlindungan terhadap Tika berserta anaknya. Lapor polisi tidak solusi, proses hukum tidak solusi. Nah, terlepas nanti dalam perjalanannya nanti terjadi perceraian atau tidak suka, ya monggo nanti. Tapi kasus ini harus selesai, harus statusnya jelas. Ya itu tadi. Iya, entah itu pengajuan dispensasi atau dengan cara isbat. Biar ibunya terlindungi, anaknya terlindungi. Apabila ada anak itu lahir,
terus ada pengakuan bahwa itu anaknya dari pemberi utang atau anak dari pemberi utang, nanti kan timbul hak, timbul kewajiban, nafkah, hadana, waris dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang hanya sekedar tahu aja. Sekarang surat perkawinan di bawah tangan atau siri itu bisa dicatatkan di KK. Nah, bisa dicatat di KK. Jadi kebijakan dari Dukcapil, yang penting ada surat pernikahan di bawah tangan, memenuhi syarat, ada walinya, ada saksinya, dan dicatatkan. Jadi ditulis di situ, kawin tercatat. Nah, kalau tidak kawin tercatat di KK tidak tercatat gitu. Walaupun itu kawin sah. Nah, sekarang ada kebijakan situ. Nah, tapi secara hukum kakak tidak bisa menjadikan bukti, tapi kebijakan aja. Jadi kawin siri itu dapat dicatat di kakak. Jadi ibu suatu saat menemui dia tadi sebagai Pak RT atau Pak RW atau warga tetangga, kok kawin siri tapi kok kakak kok juara suami istri, ya itu. Nah, dari undang-undang yang baru tidak. Jadi memang kebijakan dari Dukcapil, dia disembunyikan perkawinannya sirinya legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada walinya, ada saksinya dan sebagainya, bisa dicatat. Tapi apabila ada persoalan hukum, itu tak diakui pencatatan di KK itu hanya formalitasnya saja. Tapi kekuatan hukum tetap ada akte perkawinan. Kalau akte kelahiran misalnya anaknya itu lahir, anak lahir itu bisa tulis akte lewat KK itu, Pak? Tidak, karena di catatan di Dispenduk itu mensyaratkan melampirkan akte nikah. Apabila kepingin dicatat bapak ibunya, tapi kalau tidak punya akte nikah, hanya bunyi ibunya aja, anak dari seorang perempuan bernama ini. Bukan seperti kita ini, anak dari suami istri Pranoto dan Nur Aisyah. Nah, kita kenal bicara. Bisa dimasukkan Kakak itu kebijakan kependudukan. Ya bisa ya. Bisa, jadi bisa masuk. Terus itu Pak. Tapi melampirkan tadi kawin sirinya ya. Atau ada pengakuan dari bapak ibunya buat surat pernyataan. Tapi dapat nomor ini juga ya Pak nantinya. Iya. Ada surat pernyataan pengakuan. Misalnya gitu kan misalnya kalau bisa masuk KK, tapi kan dari dinas kependudukannya itu biasanya suruh kasih 999 sampai 16 seperti itu. Iya, memang itu urusan intern kode-kode tertentu. Baik itu menyangkut kelahiran, kematian, itu ada kode tertentu dan memang itu dispensasi Bu. Dan yang tahu mereka Bu. Nah, yang penting surat kelahiran dan akte kematian dan sebagainya tersebut sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bukan rekayasa kita. Tentang ada kode 9911 bahwa ini tanpa surat nikah, bahwa ini pakai ini kematian tanpa penetapan pengadilan. Kan sekarang pakai kematian mau mati lama, nah pakai penetapan kan bisa dibantu oleh Dispenduk. Tapi ada kode-kode tertentu. Itu urusan mereka. Yang penting kematian, kelahiran itu dikeluarkan oleh institusi yang berwenang dan sah secara hukum. Pak, ini kan untuk usianya kan 16 tahun Pak. Ya. Katanya tadi kalau ini kan masih belum punya KTP. Kalau 16 tahun kan masih belum punya KTP. Jadi untuk nikahnya sudah dispensasi. Dispensasi nikah kan ya. Itu juga jadi tidak bisa tadi isbat nikah lagi. Kan ada PPL dinikahkan, nah, atau pakai isbat. Kan ada kemarin kenapa muncul isbat, karena sudah ada perkawinan siri katanya tadi ya. Makanya ada solusi isbat. Kalau belum ada kawin siri bawa tangan ya langsung nikahkan aja minta dispensasi. Nah, Bisa ya Pak. karena ini dispensasi sesuatu yang apa itu namanya? Nah, kan ini katakanlah dari bahasa hukumnya overmark, sesuatu yang tidak biasa, sehingga ada namanya aja dispensasi. Kalau memang itu sudah dinikahkan, kalau saya pakai siri maupun isbat, sama apa pengajuannya ke pengadilan agama? Atau kalaupun nikah siri ini tidak dianggap, ya sudah minta dispensasi. Kan ada buktinya kalau orang anak ini sudah hamil, pengadilan atau hakim tidak berdaya, pasti dikabulkan. Apabila tidak dikabulkan, mungkin besar mudorotnya daripada kemaslahatannya. Maka hakim tak berdaya, pasti insya Allah dikabulkan.
Seperti sekarang terbukti perkawinan itu pecah dan tidak mau tinggal serumah, pasti jatuhnya cerai. Walaupun dorong-dorong sing lanang, saya masih suka, yang perempuan tidak mau, pasti jatuhnya cerai. Kalau terbukti broken home, broken marriage, terbukti salah satu pihak tidak mau rukun, walaupun yang satu tetap mau, jatuhnya cerai, pasti diputus cerai. Ya, karena apa? Apabila dipertahankan, lebih besar kemaslahatannya. Mereka tinggal serumah, tidak diceraikan, gantung. Kadang-kadang setan lewat kan banyak kan. Saya punya kasus, dia tidak suka, tapi masih tinggal serumah, kemudian hamil. Tidak tahu caranya apa, kok tak aneh orang ngomong. Katanya tidak suka tinggal serumah, tapi kok hamil. Ya bawa di sawah. Itu fakta banyak kan seperti ini. Karuan orang desa, orang DKP juga. Iya. Kan saya bisa ngomong gini kan dari fakta-fakta orang yang datang ke saya konsultasi, yang saya tanya. Terus untuk sekolahnya gimana itu Pak? Ya nunggu lahir aja, minta cuti. Sekolahnya itu bisa apa paket sih Pak? Iya, monggo mau pakai paket C atau paket yang lain-lain ya monggo, cuti dulu. Yang penting nanti umpama nggak sekolah di situ karena sudah malu ya. Yang penting ada surat untuk belajar belajar di tempat lain. Kan insya Allah kalau sekolahnya baik dari kita bantu, siapa sih mau kasus seperti anaknya seperti ini kan? Insya Allah ada kan, pasti dikasih. Nah nanti suatu saat sudah berakhir, terus pengen sekolah lagi untuk kedepannya, dengan surat itu kan bisa pindah. Ya. Ya, terima kasih pencerahannya, Pak. Saya jadi ingat Pak kemarin ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Mahasiswa nomor 7. Enggak. Nah, itu kepala pengadilannya bilang, kita itu selalu dipandang negatif sama masyarakat. Katanya, kenapa harus ada pengadilan tinggi agama? Mesti angka cerai itu meningkat gitu ya. Mesti yang datang itu pasti disuruh cerai terus. Padahal menurut kepala pengadilan tinggi agama bilangnya gini, padahal mbak kami itu setiap ada yang datang itu pasti kami coba untuk bagaimana caranya biar nggak cerai. Nah ketika itu beliau berpesan, Mbak Ria saya berpesan ya untuk Nasyiah Aisyah para legalnya, kalau dapat klien seperti itu jangan langsung disuruh cerai meskipun KDRT. Jadi kita kan tetap membawa misi dakwah ya untuk keluarga yang sakinah. Maka sebisa mungkin kita dampingi dulu. Siapa tahu nanti masih bisa gitu ya. Kalau memang nggak bisa ya gimana lagi ya Pak ya. Jadi titik-titik kalau kami sudah komunikasi dengan PTA maksimalkan mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 30 hari. Jangan 1 hari 1 jam orang nggak cocok Langsung diputus ya Pak. Itu tadi tolong bilang maksimalkan mediasi. Jadi kan kalau perlu kalau waktu sampai maksimal 30 hari 40 hari. Kalau memang butuh waktu untuk orang ini ada tanda-tanda hukum, perpanjang mediasi 30 40 diperpanjang lagi. Ada tanda ingin rukun. Ya kan itu. Jangan setengah hati. Kenapa? Tesis saya S2, saya dimaki-maki teman saya orang Magelang. Saya gitu. Mediasi setengah hati di Pengadilan Agama Gresik. Karena saya dimarah-marah gitu, akibatnya judulnya tak tarik. Kan pokok pengadilannya satu kelas dengan saya, hakim-hakimnya satu kelas dengan saya. Karena memang faktanya setengah hati. Jadi 1 jam, ayo, enggak upaya, maksimal. Sedang emosional ya Pak ya? Iya. Enggak upaya, gitu. Jadi upayakan, kalau perlu tunda. Ya wis nih mana ya? Karena berjalan waktu dengan perjalanan sokor wis adem. Terus mereka rujuk. Upayakan tetap tinggal di rumah. Karena apa? Memisahkan tidak di rumah itu tidak solusi. Orang semakin benci. Makanya di SMA itu orang mau cerai harus pisah rumah itu tidak boleh. Kalau tidak KDRT jangan pisah rumah. Kalau KDRT gelap-gelap harus pisah rumah. SMA nomor 123 itu untuk syarat mengajukan cerai itu sudah harus pisah 6 bulan untuk bercekcokan. Untuk tidak nafkah 12 bulan harus pisah rumah dan tidak hubungan biologis suami istri. Lah itu kan orang masih bisa. Padahal untuk bisa rujuk itu tinggal serumah, satu meja makan bersama. Nah makanya saya tentang sama itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang berlaku. Syarat untuk mengajukan cerai harus sudah pisah rumah untuk percekcokan 6 bulan, untuk tidak nafkah 12 bulan dan tidak hubungan biologis. Apabila terbukti masih hubungan biologis, pasti ditolak.
Nah itu kan salah, orang dipisahkan. Padahal undang-undang sendiri, kalau tidak ada KDRT, undang-undangnya ini di atas SMA loh. Undang-undang bilang, kalau tidak KDRT, undang-undang tentang peradilan agama 788 bilang, sekarang 50/2009 itu jangan dipisahkan. Soporlo dengan bibit masih temu, halo, makan bersama, boleh doamu, saya mau, dan kemudian baik. Tapi di SMA itu enggak kan, syaratnya harus bisa. Betul. Berarti kita perjuangan kita itu ya Ibu ya. SMA itu harus dicabut. Suarakan Ibu ya. Lewat Karena medsos pemisahan rumah masing-masing. itu bukan solusi, pasti jatuh cerai. Makal kan? Nggak ono bini-bini itu untuk pembenahan. Tambah lirik-lirik wong liya ya. Lah iya. Enggak gampangane. Apa maneh lanang kok pasti ora nonton ini bahaya. Karena bahaya, kita stop dulu kasus berikutnya dari peserta. Dilawan yang pisah rumah 6 bulan itu, dan bagaimana dengan harta gono kini, karena beliau juga berpikir aku harus kemana, sedangkan nafkah juga tidak dibiayai. Beliau juga banting tulang untuk mencari nafkah biaya sehari-hari di rumah, sedangkan suami hanya merasa kewajiban membayar cicilan rumah yang kurang beberapa tahun. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada KDRT Bu ya? Tidak ada KDRT. Kalau menekan basic, kalau saya memenuhi syarat untuk diajukan cerai, istrinya bekerja Bu, punya penghasilan? Ya kalau rumah kelihatannya dari cerita ibu tujuan dari perkawinan tidak enak. Tujuan perkawinan kan untuk satu orang, dua orang untuk cari solusi untuk cari bahagia. Berarti tujuan pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang 174 sudah tidak kena kan? Sehingga memenuhi syarat untuk cerai. Daripada berkepanjangan, kemudian nanti suatu saat sama-sama emosi, nanti korban. Ya bismillah. Iya, memang iya. Ini kan sudah lama kan kasusnya. Terus memang tidak berhubung biologis kan? Enggak. Masih kan bisa melakukan Bu ya. Padahal dia tertekan secara fisik. Seperti yang terlihat tadi ya Bu ya. Katanya tidak senang tapi hamil. Jadi ini perlu ketegasan. Dia mungkin rasa takutnya tinggi ibu itu, takut tentang kebutuhan sehari-hari dan anaknya tidak ketemu. Padahal kelihatannya rumah tangga tidak baik-baik ini. Kenapa? Iya. Itu justru lebih bahaya Bu. Mendingan kelompeng selesai. Lempar batu kelompeng selesai, tetangga dengar tidak apa-apa. Tapi besok makan bersama. Justru yang tidak dengar ini bahaya. Bahaya bagi yang di dalam rumah itu. Nanti apabila terjadi perceraian juga kesulitan cari saksi karena ada gerombeng-gerombeng. Kalau gerombeng-gerombeng, iya berdino gerombeng-gerombengku pranoto karo Nur. Oh ini nah gampang cari saksi. Kalau ini justru bahaya bagi yang di dalam rumah, suami istri plus anaknya. Terus nanti dalam rumah kasus terjadi perceraian, kesulitan cari saksi. Mungkin dari saksi keluarga, ibu bapak ibunya, saudaranya gampang. Kalau dari saksi netral, teman tetangga kan tidak ada tahu, apalagi orangnya tidak sering curhat, tidak sering cerita, orangnya tertutup. Nah kalau saya tujuan perkawinan tidak kena, ya saya paling orang nggak suka menceraikan orang. Tanya saya teman-teman, saya paling mahal apabila diberi kuasa untuk cerai, dan pasti saya tunda-tunda. Minimal kalau saya minta cerai itu, karena teman-teman kan 5 juta, 3 juta belum, saya itu 25 juta. Asli Bu, makanya saya nggak dapat perceraian itu memang iya, biar mundur. Karena saya nggak tahu kan nilai orang ini memang betul-betul cerai, mengada-ngada. Saya nggak tahu kan, saya takut salah mengambil kesimpulan. Oh layak orang ini untuk cerai. Saya takut mengambil konklusi seperti itu. Makanya saya ambil mahal. Tapi ada yang ngambil Pak. Ya alhamdulillah orang GAP banyak. Meskipun ada tinggi. Iya. Nggak tahu kalau dia percaya gitu loh. Kan itu. Ya ini tadi ya pisah, jangan tunjukkan bahwa dia ada hubungan tinggal serumah itu tadi. Anak-anak tidur di mana? Tapi mereka konsisten walaupun tinggal serumah, tapi tidak hubungan biologis. Iya, tunjukkan.
bahwa dia ada berumlah, bahwa dia tinggal semua alasan untuk melindungi anak, biar tidak kena hujan, tidak kena panas, terus sekolahnya biar tetap sekolah, tapi dia sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Khususnya istri yang secara fisiologi tadi, biasanya orang enak kan tidak melayani. Kalau memang melayani, ya sudah nanti disampaikan aja bahwa kalau dipaksa. Nah, nanti masuk ranah pidana seksuologi. Oke, nanti bisa dilaporkan kalau memang bukan KDRT cek kan, nah bisa dilaporkan. Nanti surat laporan tersebut bisa untuk pengajuan ke pengadilan agama sebagai bukti laporan polisi tadi. Nah, tidak apa-apa, Pak, sudah Mas, walaupun tinggal serumah demi pertimbangan segalanya, khususnya pertimbangan anak kan dalam rumah tangga itu anak nomor 1 ya. Bapak ibu boleh cerai, monggo, tapi anak tidak boleh jadi korban. Nah, setelah cerai, kalau memang ada masuk hak dari istri dari orang tuanya, nanti dipisah. Yang cicilan tadi masuk kono gini, yang uang muka dari orang tuanya perempuan tadi dikeluarkan dulu. Berapa? Oh, katakanlah 10 juta, terjadi tahun 2000. Tahun 2000 itu bisa dikrus bunga 6%, itu bunga undang-undang. Pengadilan biasanya kalau ada sesuatu tidak ada perjanjian, biasanya mutus 6% setahunnya. Kalau tidak ada perjanjian, kalau perjanjian ikut perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian biasanya pakai itu. Atau kurs dolar, tahun 2000 itu berapa? Atau kurs emas. Kelihatannya kurs emas kewalahan Bu. Besar nilai emasnya dulu kenaikannya. Biasanya orang yang adil itu pakai bunga tadi 6% tahunnya. Itu dikeluarkan dulu. 10 juta ditambah keuntungan, anggap aja bukan bunga, keuntungan 6%, berapa tahun? Oh, 15 tahun. Berapa? Keluar, sisanya baru gini. Sisanya baru gini. Harta boleh masuk dari waris, dari hadiah, dari hibah boleh masuk. Selama tidak diperjanjikan dengan suami bahwa iki kono gini, tetap harta asal. Apabila terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, terjadi perpisahan harta. Yang asal pulang ke asal, yang kono gini dibagi. Anak tanggung jawab bapak itu. Karena apa? Karena ada kono gini kok anakku udah oleh. Ya jelas ada kono gini itu adalah harta dari suami istri. Anak tanggung jawab orang tua. Apabila orang tuanya ibunya tidak kerja, bapak kerja, kewajiban bapak. Semampunya bapak. Apabila ibu kerja, dipikul berdua. Yang penting anak itu jangan sampai telantar, termasuk pendidikannya. Jadi nanti tentang harta keluarga bisa kan. Jadi harta asal yang ditompok tadi sama orang tuanya keluar dulu, sisanya kalau gini. Setengah bagian untuk ibu atau istri, setengah bagian untuk suami. Ada lagi Bu yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bu Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasusnya banyak. Terkait dengan bukti ya Pak ya, bukti ini ada 3 pertanyaan sih Pak, tapi satu-satu ya. Terkait dengan bukti itu kan kalau KDRT fisik itu kan lebih mudah untuk dibuktikan. Nah kalau KDRT secara psikologis dan secara ekonomi, karena kan dalam agama juga tidak disebutkan yang namanya nafkah itu sebesar apa dan berapa gitu ya, meliputi apa saja gitu kan. Dan mungkin suami bisa memaknai sendiri, seperti aku tiap bulan ngasih uang kan gitu. Contoh kasus tadi kan, ya aku sudah bertanggung jawab untuk cicilan rumah. Lah yang lain ini tanggung jawabnya siapa? Nah, jadi mungkin mohon arahan terkait dengan untuk bukti kekerasan psikologis. Karena biasanya kalau yang sudah konseling atau datang ke psikolog itu sudah dalam kondisi psikologis yang benar-benar down gitu ya, depresi berat, tertekan, jadi nggak hanya stres tapi sudah kondisi depresi gitu. Nah itu apakah dengan asesmen psikologis dan laporan psikologis itu bisa menjadi apa ya istilahnya bukti, ya bukti gitu. Kemudian kalau kekerasan ekonomi itu bagaimana gitu ya? Apakah ya mohon nanti di apa bentuknya seperti apa gitu kan. Kemudian yang ketiga ini mungkin agak luas terkait pahamnya di Muhammadiyah itu kan pernikahan keluarga sakinah itu kan yang tercatat secara Islam maupun negara gitu kan. Nah sejauh mana
faham Muhammadiyah ini mengikat amal usaha dalam mengelola sumber daya yang ada di lembaganya masing-masing, maksudnya lembaga Muhammadiyah, entah itu sekolah, perguruan tinggi, koperasi dan sebagainya, untuk menerapkan itu. Bagaimana seandainya jika anggota atau karyawan itu melakukan pernikahan siri gitu. Artinya apakah kewenangan untuk pengelolaan diserahkan ke masing-masing lembaga, ataukah memang Muhammadiyah secara institusi itu mengikat bahwa semua institusi harus mengikuti itu gitu. Artinya ketika ada pegawai yang melakukan pernikahan siri itu ada konsekuensi atau ada sanksi di dalamnya. Begitu Pak. Mungkin sementara itu ya, terima kasih. Ya, mau Bapak. Langsung? Ya. Ya. Untuk yang pertama kekerasan di situ ya, dan jadi ibu bisa membuktikan waktu konseling, beli obat, resep dokter, bayar ke dokter, itu sebagai bukti. Ya oke, nanti kwitansi, bukti pembayaran bahwa kita konsultasi terus membayar, kan juga. Kalau tidak ya psikolog itu yang pernah dikonsultasikan jadi saksi. Iya. Iya, kalau itu ditandatangani oleh dokter psikolog itu tadi bisa jadi bukti bahwa kekerasan itu tidak fisik aja kan, si bahaya jadi tadi sudah ada serangan fisik itu yang orang lain nggak tahu, gerombang tak dengar gerombang-gerombangnya kan Bu. Gitu. Bisa dari bukti-bukti, nanti bisa saksi, bukti ada konsultasi, nanti ditambahin tadi bahwa dia naik gojek, mungkin ada bukti-bukti apa, beli resep dan sebagainya, bayar ke dokter psikologinya, atau ada rekapitulasi resumen dari penilaian dokter psikologi tadi, itu sebagai bukti. Nanti juga bisa jadi dimintai dokter itu sebagai saksi fakta atau saksi ahli. Nah berarti kan untuk dua bukti kan memenuhi syarat, yang tertulis sama saksi yang jadi dokternya. Yang pertama ya, yang ekonomi dilihat tuh tadi di undang-undang sebatas kemampuan suami. Pada umumnya kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah secara layak, memberikan pendidikan anak secara layak, dan memberikan rumah tempat tinggal yang layak. Kalau suaminya mampu tapi pelit, bisa dilaporkan ke DRT. Tapi kalau dia tidak punya, tapi istrinya suruh mengada-ngadakan, mungkin sampai melakukan perbuatan melanggar hukum, ya tidak boleh. Tapi kalau dia mampu, seperti saya tadi diturun di bawah tadi, bayarannya PLN direktur 60 juta, ternyata pelit, jadi bisa dilaporkan ke DRT. Entah itu nanti hanya sebatas shock terapi saja, biar tidak diulang perbuatannya, itu tadi. Ya minta bisa, karena pelit, kan itu. Makanya kadang-kadang perempuan tuh kan takutnya lebih dulu. Kalau dia pisah sama suami takut gini gitu. Jadi pada umumnya di undang-undang diatur atau pada umumnya kewajiban suami memberikan nafkah secara layak, memberikan pendidikan secara layak, dan membelikan rumah apabila dia mampu. Iya, dari penghasilan suami. Iya. Iya, betul. Makanya di undang-undang khususnya undang-undang BUMN, undang-undang ANS, OPNS kan diatur apabila terjadi perceraian itu standarnya ada. Oh, 30% untuk istri, 30% untuk anak, 30% untuk suami. Berarti kan ada ukur-ukurannya. Yang mana suami itu pelit atau tidak pelitnya dari itu kan sudah kelihatan. Oh, kewajiban suami kepada keluarga itu apabila dilihat dari undang-undang BUMN, orang-orang Petro, orang semen dan sebagainya termasuk ASN itu kelihatan. Berarti gaji dari suami itu baik bonusnya, uang THR-nya itu 60% untuk istri dan anak. Sudah dari situ kan sudah kelihatan tuh ya. Yang nomor 2 ekonomi ya. Yang karyawan kembali kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Termasuk juga-juganya, apakah mengatur? Apakah setiap karyawan yang di dalamnya baik di otonom maupun di PDAM itu dilarang nikah siri? Kalau diatur, pasti ada sanksi. Nah, kan orang itu bila disanksi apabila ada aturan kan gitu.
Kalau tidak aturan ya paling bisa kita hanya ngasih ngomong, nek iso aja kawin siri po. Kawin gini-gini. Kan nek kawin siri itu baik anak maupun istri tidak terlindungi hak-haknya. Kan gitu, baik secara hukum maupun secara ekonomi. Itu tadi kan dari akta kelahirannya aja kan kasihan tuh. Anak dari seorang perempuan atau anak dari seorang ibu tak muncul ayahnya, nek anaknya baca kan ya kasihan itu. Makanya kewajiban para legal ini untuk disahkan. Apabila orang kawin itu tadi kembali ke awal, apabila ada perkawinan siri secara sah ya tinggal isbat, atau tidak ada jadi tindakan cara biasanya gitu. Kalau misalkan pernikahan siri itu kan misalkan ada suami istri nih, berarti kan ini ada istri sah gitu ya. Kemudian si suami ini melakukan pernikahan siri. Nah, si istri sah tidak mau cerai. Nah, apakah si suami ini bisa melakukan gugatan cerai ke istri yang sah ini? Mengingatkan dia yang apa ya? Jadi korban. Yang istri sah ini kan yang jadi korban sebenarnya. Tapi apakah istri sah ini secara hukum masih bisa digugat cerai oleh suami? Ya bisa saja. Masalah kita dikenal poligami Bu. Kawin siri tanpa izin suami bisa dilaporkan perzinahan kan Bu? Iya itu kan bisa dilaporkan perzinahan. Walaupun dia kawin siri. Itu masuk kategori perzinahan. Karena apa? Syarat untuk kawin pernikahan itu harus izin. Di undang-undang tidak diatur kawin di KUA atau kawin siri tidak harus ada izin. Ditambah lagi, nek memang kamu sadar apa, tambah izin ke pengadilan. Di samping ada izin dari istri, nanti istri itu didatangkan ke pengadilan agama. Bener tak? Surat pernyataan ini kalau izin, tidak dipaksa, nek suamimu kawin lagi. Itu ditanya nanti. Saksi tidak sekedar membuat pernyataan toh bahwa saya setuju suami bisa dipaksakan di rumah. Tapi dia harus hadir di muka sidang dan dibawa sumpah bahwa pernyataan itu dia bikin dalam keadaan setuju bebas dengan alasan bla 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 bla. Gitu. Jadi meskipun siri tapi kalau tanpa seizin istri sah itu dikatakan zina cerai. Zina. Kan undang-undang KUHP yang ngatur Bu. Mau nggak secara hukum Islam itu disahkan. Kan ini kita hidup di negara hukum kan Bu ya. Semua harus pakai aturan. Kalau semua main hakim sendiri, ya tak ono para negara berada. Nah, semua pakai aturan hukum. Nah, karena ini negara hukum, semuanya harus dicatat. Nah, gitu. Kalau semuanya seperti itu ya, kan kasihan itu kembali kepada tadi tidak ada perlindungan. Orang cerai itu kan ada syaratnya Bu ya. Tidak ada, setuju kita cerai tidak boleh. Orang cerai itu harus konflik, harus ada masalah. Kita ayo sepakat dengan pengadilan agama, tanda tangan kita cerai, nggak boleh. Harus ada konflik. Satu, untuk syarat orang cerai itu salah satu pihak kena hukuman 5 tahun. Sing lanang mau kena hukuman karena narkoba atau korupsi, sing perempuan boleh mengajukan cerai apabila ada hukuman 5 tahun. Kedua, berzina, pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan. Untuk yang di luar zina itu harus ada putusan pengadilan bahwa si fulan terbukti telah melakukan berzina, termasuk kembali kepada tadi kawin siri tanpa izin. Nah, itu harus ada putusan pengadilan yang ingkrah. Dengan ingkrah tersebut karena berbuat zina bisa mengajukan. Kedua, telah pisah 2 tahun, dia tidak ada komunikasi lagi sehingga kewajiban suami istri tidak terlaksana. Kemudian terjadi percekcokan, perselisihan yang terus menerus. Itu pasal karet yang biasa digunakan orang-orang di pengadilan agama penuh. Tadi huruf F itu paling gampang. Saya nggak guyu dengan sampean, nggak nurut beli kursi bersama bisa untuk alasan perceraian. Makanya saya bilang kalau di pengadilan itu ini pasal karet. Apabila terjadi perselisihan percecokan ukurannya kan relatif. Kalau 5 tahun harus 5 tahun, dipisah 2 tahun harus terbukti 2 tahun, zina harus pemabuk, pemadat terbukti. Nah, ditambah 2 lagi di kompilasi hukum Islam. Apabila imam cerai melanggar sikhotal alih. Tidak perkawinan kan ada belakangnya tanda tangan dan suami ya. Di belakang surat nikah tuh. Suami beda tidak bahwa tak akan ini, tak akan ini. Apabila dilanggar, ibu bisa ngajukan. Kan mungkin Aisyah punya buku saku sendiri, mengatur sendiri tentang Aisyahnya, monggo, otonom kan, termasuk rumah sakit, termasuk kaum yang lain, monggo, tidak apa-apa. Selama itu diatur, ya nggak boleh dilanggar. Ya boleh ditindak, diatur. Makanya kan semuanya kan anggaran rumah tangga, anggaran dasar itu tertulis.
Kan setiap organisasi kan seperti itu. Nah, jubak-jubaknya para ibu termasuk mungkin Aisyah punya mengatur sendiri tentang keaisyahnya, nggak apa-apa monggo dibikin dari aturan bahwa seperti orang Aisyah, orang pihak Aisyah tak boleh begini, tak boleh begini, jawab. Sepenting tidak bertentangan dengan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar organisasi. Barangkali ada pencerahannya kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk korban anak atau keluarga kita, tanggung jawab kita. Ya anak, ya opo caranya jangan masuk ke wilayah itu. Kan itu. Tentang anak, jadi anak-anak kita di korban, ya opo katanya orang pintar-pintar kita selaku orang tua. Satu, jangan sampai terjun ke urusan seperti itu. Kedua, apabila sudah masuk ke meresahkan masyarakat, ibu selaku paralegal atau bersama dengan tokoh masyarakat di situ lapor ke Satpol PP karena miras itu dipiring pelanggaran, bukan masuk kategori tidak pidana berat. Jadi sifatnya kalau sidang di pengadilan negeri itu denda. Ya biasanya itu izinnya yang dipermasalahkan. Apakah dia jual miras itu ada izin? Nah itu urusannya Satpol PP. Padahal efeknya miras itu kan berat, tapi Satpol PP yang nangani. Tapi Satpol PP-nya itu seandainya ada relasan, apalagi menganggap kayak elektron atau apa? Iya Pak, CP, TNI, Iya, yang itu yang bisa sampai lakukan, nggak bisa apa-apa. Ya itu. Nah, apabila sampai ada penganiayaan atau perusakan baru masuk ranah pidana. Tapi hanya mirasnya tok selama tidak mengganggu itu piring Bu, pelanggaran ringan. Dan urusannya Satpol PP, nek bisidak denda 15.000. Menit dodolan mana 15.000. Nah, jadi pinter-pinter kita untuk keluarga kita jangan sampai terjun ke situ. Kedua-dua ibu jangan sendiri selaku paralegal bersama-sama tokoh masyarakat dengan BPD setempat atau dengan aparat setempat, baik kepolisian desa maupun Babinsa tadi untuk ya itu tadi sudah nggak bisa apa-apa. Ya ibu jangan maju sendiri, apalagi dalam keadaan mereka mabuk terus kita nasihati. Wah konyol Bu. Ibu bisa menasihati apabila tidak dalam keadaan mabuk. Karena kasus-kasus penganiayaan itu banyak sampai pada pembunuhan itu orangnya dalam keadaan mabuk. Kemarin saya pernah membela disilet ini mabuk. Disilet orang kiri sini pakai cutter. Karena mabuk sama-sama mabuk. Gojol-gojolokan kon apa percuma bojomu ayu kok iso ngaceng. Lho karena gitu. Gara-gara apa? Mabuknya. Makanya ibu boleh seperti itu tapi jangan sendiri. Bersama-sama dengan BPD, dengan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk melaporkan ke Satpol PP agar usaha tersebut untuk ditutup karena sudah meresahkan masyarakat sekitar. Bisa diterima? Nah itu tidak rahasia mana Bu, kita kamu Bu. Ibu kan sudah yang di mesut tempat adu ayam, ABG tentara, tembak-tembakan. Ini judi online aparat termasuk. Semuanya tidak lepas dari mereka Bu. Nah pintar-pintar kita untuk memilih diri dan keluarga kita. Iya, kemudian kalau memang mau dijalankan itu tadi lihat memang dan timing dan waktu, jangan sendiri juga. Kalau orang dalam keadaan mabuk itu biasanya ngawur. Gitu. Gitu. Mau tanya, tadi masalah miras itu kan termasuk di piring ya. Nah, padahal kalau kita melihat dampaknya itu sangat berat dan meluas. Bagaimana? Apakah ada dimungkinkan bahwa tingkat tindak pidana dari ringan itu menjadi berat untuk menimbulkan efek jerah? Dan itu tugasnya siapa? DPR yang mestinya. Ya, karena undang-undangnya begitu Bu. Kecuali kalau sudah
pidana, bersaka, penganiayaan itu baru masuk ranah pidana 351, 385 dan sebagainya. Nah, artinya itu apakah dimungkinkan bahwa ada reformasi undang-undang tentang dari tipiling menjadi tindakan pidana? Nah, ini dimulai dari Aisyah Gresik, ngajak seluruh Aisyah Indonesia geruduk pemerintah. Itu ya Pak ya? Iya, dimulai dari Aisyah Gresik. Ya, jadi kan harus Bahwa efek daripada regulasi itu nanti jangan itu kan bukan pergub toh, Pak, bukan pergub, bukan pergub toh, bukan peraturan daerah, undang-undang kan? Iya. Dan mereka yang menyidiki itu aparat sipil, PNS, jadi kan di Satpol PP. Iya. Dan sidang itu saya mau lihat kalau ada sidang itu bawa miras-miras gini, nanti lihat ada sidang 15.000. Apabila tidak membayar denda 15.000, hukumannya 1 bulan kurungan penjara. Ya bayar kalau saya udah di babat sahuran itu bisa Bu. Biasanya itu tiap hari Kamis Bu ada sidang miras. Baik. Yang ekstrim, memang wilayah mana? Ya, sampun ya ibu-ibu. Baik, kita berikan aplaus dulu ibu untuk narasumber kita siang hari ini, luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Bapak atas semua sharing dan juga insight barunya untuk kami para paralegal Aisyah Kabupaten Gresik. Ibu-ibu, kita akhiri dulu materi ke berapa ini? Materi ke-8 ya, dengan bacaan hamdalah. Oh 9, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.